Bab 439. Kunlun bergetar. Gelar kultivator iblis adalah penghinaan bagimu. Jawaban sosok hantu itu membuat hati Louis Lu bergetar. Lalu dia mengerutkan kening. Apa artinya? Apakah itu berarti ia bukan seorang kultivator iblis? Atau bahwa ia adalah iblis besar yang lebih menakutkan daripada seorang kultivator iblis? Louis Lu tidak tahu arti dari kalimat ini. Pada awalnya, Louis Lu bertemu dengan seorang kultivator iblis, pemimpin roh jahat, yang membuatnya meragukan kekuatan sihir tanpa nama untuk pertama kalinya. Mencurigai bahwa kekuatan sihir tanpa nama adalah kekuatan iblis. Sejak itu, ia tidak pernah berani membiarkan saudara perempuannya berlatih bersama, karena takut menyesatkan mereka. Baru setelah dia menangkap guru Genkotian yang tua dan tidak bermoral itu dan mengetahui darinya bahwa dia tidak berlatih keterampilan iblis, Louis Lu merasa lega. Tetapi hari ini, di bawah pengaruh api spirit, Louis Lu kehilangan kendali atas emosinya, yang membuatnya ragu lagi apakah gurunya membodohi dirinya sendiri. Jadi ia mengajukan pertanyaan ini, berharap mendapat jawaban dari kehendak spiritual Kaisar King. Siapa tahu Kaisar King akan memberikan jawaban seperti itu. Meskipun teknik kultivasi yang kamu latih sombong dan aneh, itu bukan teknik kultivasi iblis. Sekali lagi menembus pikiran Louis Lu, sosok hantu menambahkan sesuatu. Benar-benar melepaskan batu di hati Louis Lu. Selama tidak ada masalah dengan latihan, maka tidak perlu khawatir menyesatkan para suster. Adapun kalimat yang dikatakan Kaisar King barusan, kultivator iblis adalah penghinaan baginya, dan itu menjadi kurang penting sekarang. Alasan utamanya adalah Louis Lu tidak memiliki kesempatan untuk terus mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Wasiat Kaisar King telah menjadi sangat transparan sehingga tidak dapat dibiarkan dalam tinta. Di saat-saat terakhir sebelum menghilang, sosok hantu itu berubah menjadi cahaya redup dan memasuki dahi Louis Lu. Jejak biru muda berkedip di dahi Louis Lu beberapa kali, dan menghilang tanpa jejak setelah beberapa saat. Tanpa meninggalkan jejak, dunia pucat menghilang dengan cepat, seperti lubang hitam yang runtuh. Louis Lu merasa matanya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke lantai 12 menara Danya. Harus dikatakan bahwa dia sudah berada di dalam menara Danya, dan kesadarannya lah yang kembali. Ajaibnya, setiap inci kulit Louis Lu terbakar sampai batas tertentu karena melahap api spiritual. Tapi saat ini, sudah sembuh total. Mungkinkah karena warisan wasiat Kaisar King? Louis Lu mencoba memanggil yang baru saja dia temui di dunia mural. Tetapi tidak ada jawaban. Dan dia tidak bisa merasakan tanda biru muda yang menghilang di dahinya. Jadi, itu dia. Apa yang disebut warisan kehendak Kaisar King? Apakah itu saja? Hanya untuk membantu diriku memulihkan tubuhku, dan kemudian tidak bisa merasakannya lagi. Louis Lu awalnya berpikir bahwa warisan kehendak ini akan mencakup beberapa pikiran Kaisar King, seni bela diri, dan alkimia. Tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Ia bahkan tidak tahu apa yang diturunkan. Membuatnya bahagia. Louis Lu memandang mural itu dengan marah, hanya untuk menemukan bahwa itu telah berubah menjadi dinding menara yang halus. Dan mural itu menghilang di beberapa titik. Apa yang tidak diketahui Louis Lu adalah, sementara dia menerima warisan wasiat Kaisar King, Sekte Danya, ekspresi Girgigu sangat bermartabat, dan dia serta beberapa tetua sekte buru-buru mengaktifkan formasi perlindungan gunung.
bersiap untuk menggunakan kekuatan formasi untuk mengumpulkan niat pedang dan memberikan pukulan fatal pada Louis Lu. Dengung-dengung. Ketika Louis Lu masih terjaga, aura menakutkan dan menindas yang dilepaskan menyebar seperti air pasang dan dengan cepat menyelimuti seluruh sekte dannya. Bahkan formasi perlindungan gunung bergetar hebat, seolah hendak runtuh. Hati Girgigu menjadi semakin berat. Iblis yang sangat kuat, seperti yang dikatakan Tuan Liu, bahwa Louis Lu adalah iblis besar yang mengerikan. Bunuh iblis. Sangat kuat. Buka formasi perlindungan gunung. Girgigu berteriak keras. Dan melihat 8 pilar sekte dan yang menyala bersamaan. Selama Girgigu memulai langkah terakhir, formasi perlindungan gunung akan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk memadatkan niat pedang yang menakutkan yang dapat membunuh Gold Core. Namun, tepat ketika Girgigu hendak memulai langkah terakhir, tiba-tiba, di atas menara dannya, seberkas cahaya cian terang melesat ke langit, menerangi seluruh sekte Danyang dan seluruh Kunlun. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari sekte yang berbeda dikejutkan oleh cahaya cian di langit, dan digabungkan dengan lokasi berkas cahaya. Mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kelahiran pewaris kehendak Kaisar Qing dari sekte Danyang. Siapapun yang mewarisi kehendak kekuatan kuno ditakdirkan untuk memiliki peluang besar. Dengan kata lain, masa depan tidak terbatas. Segera kirim seseorang ke sekte Danyang untuk melihat siapa yang telah menerima warisan wasiat Kaisar Qing. Dan kemudian lakukan segala yang mungkin untuk berteman dengannya. Pada saat ini, sekte pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju sekte Danyang. Saat ini, sekte Danyang, semua orang juga tercengang. Aura menakutkan dan menindas di sekelilingnya telah muncul dengan sinar biru membubung ke langit, dan dengan cepat menghilang, berubah menjadi suasana yang damai dan menenteramkan. Tentu saja mereka tahu apa artinya itu. Pewaris wasiat Kaisar Qing telah lahir. Sebagian besar murid sekte dan yang tidak tahu siapa orang itu. Mereka hanya mendengar bahwa ada iblis yang menakutkan di menara Danyang, dan raja serta tetua akan membunuh iblis itu. Tetapi pemusnahan iblis belum dimulai. Tetapi perubahan mendadak terjadi, dan pewaris wasiat Kaisar Qing tiba-tiba muncul. Girgigu memiliki tebakan samar. Orang itu mungkin Louis Lu, dan itu sangat mungkin. Ketika dia baru saja keluar, tidak ada murid sekte lain di menara Danyang. Hanya Tetua Liu dan Louis Lu yang berada di menara Danyang. Tetua Liu tidak akan naik ke puncak, dan dia tidak bisa menjadi pewaris kehendak Kaisar Qing. Maka itu hanya Louis Lu. Karena itu, Girgigu merasa semakin terkejut. Dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Bagaimana mungkin Louis Lu, yang jelas-jelas adalah seorang kultivator iblis, dapat mewarisi kehendak Kaisar Qing? Sangat tidak mungkin bagi seorang kultivator iblis untuk mendapatkan warisan dari kehendak Kaisar Qing. Jadi, Louis Lu bukan seorang kultivatori iblis. Lalu apa yang terjadi dengan sifat iblis mengerikan yang dia pancarkan sebelumnya? Girgigu tidak dapat mengetahuinya dengan 100 kepala. Jadi dia memutuskan untuk tidak memulai langkah terakhir dari formasi perlindungan gunung untuk saat ini, dan pergi ke menara Danyang untuk bertanya kepada Tetua Liu apa maksudnya. Bersambung.